Nama dia Tirta, Smart and Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartisan. Welcome back again on Dialog Siang with UC, of course, for the next 2 hours from 10 to 12 again, ya. I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartisan, you have to be smart and energy. For the first, ditemenin sama BDS yang berjudul On, ya. Jadi membakar semangat kita banget nih untuk berapa nih ya namanya bekerja di siang hari. Wow, membicarakan tentang pekerjaan ya, apalagi di era-era seperti ini tentu banyak banget perubahan yang kita rasakan. Bener gak sih? Iya dong, jadi kayak perubahan work-life balance nih lebih tepatnya di era new normal. That's gonna be our topic of today ya, dengan seseorang yang tentunya akan menemani aku selama 2 jam ke depan. Nah, kalau misalnya dipertanyakan nih, work-life balance tuh muncul kenapa sih bisa ada di permukaan bumi ini? Jadi work-life balance itu sendiri ya adanya itu tuh ada karena akibat ketidaksesuaian peran gitu loh yang terjadi dari seseorang sebagai karyawan dengan perannya dalam kehidupan personal seperti sebagai pasangan ataupun orang tua, hingga pada akhirnya itu meluas seperti dalam kegiatan keagamaan maupun kegemaran kayak gitu ya. Jadi secara spesifik dia work-life balance itu didefinisikan sebagai alokasi waktu dan juga energi psikologis secara seimbang di dalam bekerjanya dan di kehidupan di luar bekerja juga kayak gitu ya. Nah, secara sekilas juga nih antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau keluarga itu seolah-olah mempunyai kepentingan yang berbeda ya nggak sih? Jadi dunia kerja itu mengutamakan productivity kayak gitu, sedangkan in our daily life or personal life-nya itu lebih mengutamakan kebahagiaan ataupun kenyamanan. Aduh, kalau udah kayak gini nih udah kalau udah ngomongin nyaman tuh ya udahlah ya. Jadi hal tersebut nih ya, dua hal tersebut itu sering banget dipertentangkan. Setuju? Setuju nggak? Jadi padahal nih ya, bisa aja dua hal tersebut juga sebetulnya adalah dua hal yang searah istilahnya, satu visi gitu ya. Tapi dengan penekanan yang berbeda tentunya, apalagi pada masa new normal seperti sekarang. Nah, dengan ada perubahan-perubahan dalam cara kita melakukan activity, kita juga perlu memikirkan ulang nih Smartisan ya, perubahan work-life balance-nya. Perubahan pertama dan utama adalah perubahan waktu, sepakat tidak? Baik dalam durasi maupun flexibility-nya. Jadi sangat-sangat berubah nih ya dalam perubahan waktu. Nah, dengan adanya konsep yang berbeda bersama-sama gitu kan, dengan keluarga yang menjadi jauh lebih banyak, karena kan we mostly spend our time at home. Nah, hal ini tuh secara langsung memberikan dampak juga ya Smartisan kepada karyawan dan juga work-life balance-nya. Nah, kalau misalkan kamu masih nanya lebih banyak nih kayak sih sebenarnya kamu ngomongin apa sih, work-life balance atau spare time kamu? Jadi daripada kamu bingung ya, lebih baik kita nanti undang sahabat diskusi kita tentunya ke frame ini. Tapi jangan kemana-mana karena Yusi bakal puterin sebuah lagu buat kamu semua. Ini lagunya aku suka banget deh di zaman SMA, Gamalil, Audrey dan Cantika ya. Ini Gali dan Ratna. So this is the music ya. Okay, it's Bring Color from Stanley ya tadi ya. By the way sudah pukul 10.30 nih. Karena misalkan Yusi di awal sudah menjanjikan ke Smartisan semua bahwa hari ini Yusi udah ada sahabat diskusi. Maka dari itu apa? Yusi bakal memperkenalkan dong siapakah sahabat diskusi aku yang akan menemani selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang ini. Jadi beliau merupakan
seorang dosen teknik nih ya Smartizen. Namanya adalah Dr. Putiri Buana Katili MT ya. Beliau juga mengambil S1 di ITB yang berjurusan dong. Yang mengambil jurusan untuk konsentrasinya matematika ya. Waduh, ini udah ITB matematika lagi. Terus S2-nya di UI Teknik Industri dan S3 di UNJ MSDM. Wow, apa tuh MSDM? Nanti kita coba tanyain kali ya. By the way, Ibu ini juga banyak banget ternyata melakukan penelitiannya nih Smartizen. Jadi pas banget untuk dijadikan sahabat diskusi UC hari ini, terkhusus karena Bu Putri ini juga pernah menulis beberapa artikel ya di kolom Akademia Untirta, dan yang berjudul itu agak relate gitu, bukan agak relate, memang relate abis gitu kan. Itu berjudul Perubahan Work-Life Balance di Era New Normal. Wow, it's so relating to our topic of today. Kalau gitu kita langsung aja undang beliau ke frame kita biar masuk nih ke kamera kita semua ya kan, biar kelihatan kecantikan Bu Putri nih. Aduh, langsung aja say hello dan assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Mbak Yusi. Halo, apa kabar Ibu? Kabar baik Mbak Yusi. Kabar Senang baik, sekali ya. bertemu Aduh. dengan Mbak Yusi, diundang di tempat ini. It's an honor for me juga bertemu dengan Ibu Putri ya di sini. By the way, Bu Putri ini dari Bali loh, Smartizen. Dulu lahirnya ya, lahir dan besar di Bali tapi langsung kuliahnya ke Bandung. Waduh, keren banget nih. Anak-anak rantau dulu ya Smartizen. Anak kos-kosan. Anak kos-kosan. Aduh. By the way, Ibu, sesuai sama topik kita hari ini nih ya Bu ya, karena kan Ibu juga pernah menulis beberapa artikel yang relate abis ternyata sama topik kita hari ini nih Bu. Perubahan work-life balance di era new normal. Kalau misalkan membicarakan tentang work-life balance itu sendiri sih Bu ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan apa sih sebenarnya work-life balance ke Smartizen di luar sana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Yusi telah memberi kesempatan kepada saya untuk hadir di Radio Untirta yang sangat kita banggakan. Terima kasih juga kepada undangan dari Radio Untirta untuk saya bisa berdiskusi bersama dengan sahabat-sahabat semuanya dengan tema work-life balance di era new normal. Betul. Seperti kita ketahui, work-life balance itu secara konsep itu merupakan keseimbangan peran dari seorang yang bekerja dengan kehidupan dalam rumah tangganya, atau kita bisa menyeimbangkan antara work life dengan personal life. Jadi kalau work life balance itu bisa dicapai dengan baik, itu produktivitas seseorang itu akan meningkat, jadi memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap perusahaan. Tapi sebaliknya, kalau work-life balance itu tidak dijalankan dengan baik, tentu ada dampaknya ya. Misalkan masalah rumah tangganya itu akan terbawa di saat dia bekerja, sehingga akan menimbulkan stres. Tidak pada fokus, ujungnya gitu ya, menghabiskan waktu untuk memikirkan sesuatu yang bukan pekerjaannya di kantor, sehingga tentu akan menurunkan produktivitas dari seseorang itu, sehingga menurunkan produktivitas juga bagi perusahaannya. Mungkin itu sekilas tentang work-life balance. Work-life balance secara teknis sebenarnya ada 4 kategori. Jadi pengaturan waktu yang fleksibel bagi seorang pekerja, kemudian bisa juga memperpendek waktu kerjanya, atau bisa juga pengambilan cuti, misalkan cuti tahunan, cuti melahirkan bagi seorang pekerja yang perempuan, atau bisa juga sebagai contoh izin pengasuhan anak. Ya, hal-hal seperti itu merupakan teknis daripada work-life balance. Teknisnya ya Bu ya. Baik, kalau gitu Bu, karena kan sekarang juga sedang masanya pandemi nih ya Bu ya. As we know, semua tuh berubah, dari mulai habit kita, waktu kita, dan cara kerja kita pun
pasti berubah nih karena sekarang pandemi. Nah, dari konsep work-life balance itu sendiri nih ya Bu ya, ada nggak sih perbedaan pada kehidupan kita di sebelum pandemi ini dan sesudahnya? Dan contohnya apa sih Bu? Kayak gitu loh. Tentu saja Mbak Yusi, kalau kita lihat keadaan seperti sekarang ini, pandemi itu begitu mengubah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Betul banget sih. Jadi drastis sekali, tidak hanya dari aspek kesehatan, tapi hampir semua lini kita lihat aspek ekonomi itu berpengaruh, kemudian aspek pendidikan, kemudian aspek sosial dan aspek budaya. Sebagai contoh dalam dunia pendidikan, ya, kalau kita lihat sekarang ini kan anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah itu semuanya daring. Mereka belajar di rumah. Yang terbiasa mereka selalu dibimbing dengan intensif oleh guru di sekolah. Face to face langsung gitu ya. Hal ini kan mengubah cara berpikir mereka, ya. Mereka harus mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk bisa belajar mandiri. Nah, yang lebih disibukkan sebenarnya orang tuanya kalau mereka tidak mengerti. Betul Tetapi para orang tua itu kan tidak mempunyai pemahaman yang sama seperti gurunya. Jadi itu merupakan kendala di dunia pendidikan, khususnya untuk anak sekolah dasar atau menengah itu dalam mencapai apa yang ingin target yang dicanangkan oleh gurunya. Jadi misalkan dia harus menyelesaikan bab sekian, tetapi kesulitan-kesulitan itu yang membuat terkadang kalau yang saya sering dengar itu mereka ya udah asal mengerjakan saja pekerjaannya, tugas dari gurunya. Aduh, ya. Kemudian jadi tersindir. Orang tuanya itu teriak-teriak gitu ya, sudah menyerah begitu ya, membimbing mereka. Jadi banyak hal yang kita rasakan itu berdampak terhadap kehidupan kita. Ya. Kalau di dunia dalam aspek ekonomi, nah kita lihat kan banyak karyawan yang di PHK, ya, betul karena sekali. karena perusahaan juga menurunkan produksinya, sehingga mereka terpaksa untuk ini. Nah, itu berakibat terhadap perekonomian secara nasional maupun global seperti itu. Nah, itu membawa dampak sosial juga. Dampak sosialnya ya. Pengangguran bertambah, Betul tentu sekali, tingkat keamanan kita itu menjadi berubah juga, lebih hati-hati, lebih waspada terhadap orang. Iya, jadi memang pandemi ini membuat kita lebih survive ya Bu istilahnya ya. Iya. Kita harus survive sekali nih. Berinovasi ya bisa juga ya, sehingga kalau kita lihat kan banyak sekarang orang ibu-ibu rumah tangga itu malah membantu perekonomian suaminya dengan menanam sayuran hidroponik, kemudian berjualan online ya. Nah, hal-hal itu yang banyak dilakukan. Alhamdulillah sih. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Amin, amin, kita doakan bersama ya Bu ya. Aku juga ingin segera kuliah lagi nih Bu. Udah kangen banget sama ruangan kelas seperti itu. Apalagi mahasiswa baru ya, Mbak Yusi. 2020 kemarin ya. Mereka tidak mengenal kampusnya, tidak mengenal dosennya, mengenal itu hanya PC aja gitu ya. Bu Putri itu yang mana, seperti apa, nggak tahu gitu ya, kasihan sekali. Padahal kalau tahu, kayaknya aku betah deh di kelas kayak gitu. Nggak juga ngajar kalkulus sih Mbak Yusi. Aduh, oke deh kalau kalkulusnya aku juga up deh. Anak soshum, nggak mau ngitung, capek banget. Baik Bu Putri, thank you banget untuk penjelasannya yang brief and clear tentunya. Dan setelah ini Yusi mau puterin lagu dulu nih buat Smartizen di luar sana biar mereka tetap semangat dong nemenin kita ya kan mengudara. So this is Rich Brian, Love in My Pocket. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling katanya. Can't stop the feeling from who? Gitu kan pertanyaannya. Jangan sampai kamu nggak bisa istilahnya stop your feeling to the one who hurt you.
nggak boleh banget. Jadi kamu harus love yourself first, love your mental health first, kayak gitu ya Smartizen. Well, balik lagi sama Yusi di dialog siang. Tentunya masih sama Bu Putiri di sini. Kita masih ada sekitar 1 jam ke depan, jadi jangan khawatir. Dan Yusi pun masih banyak sekali pertanyaan, gak banyak banget sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, kita langsung aja undang beliau ke dalam frame kita supaya bisa berdiskusi manja lagi nih ya Smartizen. And kita flip dan say hello buat Bu Putiri. Halo Mbak Yusi. Halo again. Gak bosan ya Bu sama Yusi lagi nih? Enggak, seru Mbak Yusi. Kita banyak banget ya curhat ya tadi. Aduh, FYI Smartizen, aku curhat sama Bu Putiri di belakang layar ini. Well, tadi kita sudah membahas tentang apa sih sebenarnya work-life balance ya Bu ya. Sekarang Yusi mau nanya nih, karena kan adanya perbedaan dan perubahan-perubahan yang terjadi akibat pandemi seperti ini. Gimana sih cara kita menyikapinya nih lebih ke perubahan work-life balance di era new normal seperti sekarang? Baik, mungkin sebagai contoh untuk perubahan work-life balance di era pandemi ini, kita tahu dengan di era pandemi ini kita bisa bekerja secara work from home. Nah, itu akan berdampak kita bisa mempunyai waktu yang lebih bersama keluarga. Ya. Jadi keseimbangan itu bisa kita capai, work-life balance itu. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini untuk dunia pendidikan itu yang kita rasakan itu jarak yang cukup jauh dengan mahasiswa atau peserta didik itu ada dampaknya, tetapi kita masih bisa memberikan knowledge kepada peserta didik. Dengan pandemi ini juga memberikan banyak keuntungan karena kita bisa mengikuti banyak webinar, ya. Betul banget, iya. Bisa mengisi waktu-waktu kita, karena kan jadi banyak waktu ya, terutama untuk mahasiswa menjadi lebih banyak waktu kita bisa mengisi dengan hal yang lebih baik, ya. Webinar itu menurut saya sangat menguntungkan sekali di saat pandemi ini. Dulunya kan kita harus bayar mahal untuk mengikuti suatu seminar, mengikuti suatu conference, ya. Atau untuk ibu-ibu misalkan untuk kita bisa mengetahui satu resep saja itu bayarnya cukup mahal. Tapi sekarang kan resep itu dibagi di medsos seperti itu, free. Ya. Jadi ada sisi positifnya yang kita rasakan dari perubahan ini, ya. Tentunya dalam kaitan dengan work-life balance, seorang pekerja itu tentu lebih merasakan kebahagiaan, kenyamanan, bisa lebih banyak berinteraksi dengan keluarganya, kemudian dengan kerabatnya, dengan keluarga besarnya, orang tua dan pasangan dan seterusnya, ya. Sehingga ini bisa menimbulkan perasaan mengurangi stres mereka dalam bekerja di perusahaan, ya. Itu yang perubahan-perubahan itu yang tentu dirasakan oleh seorang pekerja di perusahaan maupun di organisasi. Mungkin seperti itu perubahan yang Jadi itu perubahan-perubahan yang terjadi ya, terkhusus dalam konsep work-life balance ini Smartizen. By the way tadi Ibu sedikit mention bahwa adanya dampak-dampak nih. Bisa tidak Bu dijelaskan lebih lanjut nih, ada tidak dampak positif dan negatifnya terhadap perubahan si work-life balance ini sendiri? Bagi pekerja, dampak dengan pandemi ini dalam kaitan dengan work-life balance itu pertama dampak positifnya itu seperti tadi kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan keluarga, kemudian kita bisa bekerja di rumah dengan mengatur waktu jadi lebih fleksibel, gitu ya. Kemudian
kita bisa mempunyai keputusan yang lebih mandiri. Oh begitu Kalau bekerja ya. di rumah, ya kita harus berani mengambil keputusan yang iya lebih sih, benar. lebih tegas. Biasanya kan kalau kita di perusahaan itu kan keputusan itu lebih banyak diambil oleh atasan kita. Betul. Ya kalau kita bekerja di rumah, kita menyelesaikan suatu pekerjaan, kita harus mengambil keputusan Harus apa cepat yang tanggap ya. seperti itu. Mm-mm. Ya, tetapi ada sisi negatifnya juga. Di antaranya kita tidak bisa fokus dalam bekerja, ya karena tidak bisa membedakan ini pekerjaan untuk perusahaan, ini pekerjaan di rumah. Karena ada juga suatu anekdot gitu ya, begitu ditelepon gitu kan ya, lagi apa, ternyata lagi nyuci kata istrinya, bukannya mengerjakan pekerjaan padahal itu jam kerja gitu ya. Jadi memonitor progres dari pekerjaan seorang karyawan itu agak sulit dilakukan. Kemudian sinergitas teamwork ya itu sulit dilakukan kalau kita bekerja di rumah. Lebih sulit ya, Bu, ya? Karena kan teamwork ya, Iya, kita betul. perlu diskusi begitu. Walaupun diskusi juga bisa dilakukan secara daring ya, tapi terasa kurang ini, aja ya, gitu. kurang. Sepakat banget Ya, deh. itu yang hal-hal yang memberikan dampak negatif. Kemudian kan tidak semua orang tuh mempunyai fasilitas yang sama. Betul, ya. betul. Jadi kalau di kantor itu kan fasilitas semuanya Sama ada begitu ya, ya. Jadi keterbatasan itu juga membuat beban buat kita gitu dalam bekerja di rumah. Nah, jadi itu beberapa dampak negatif dari work life balance di era new normal saat ini. Oke, jadi ada beberapa dampak negatif dan positif yang telah Bu Putri sampaikan nih Smartizen. Dampak positifnya tadi sudah termention ada 3 dan dampak negatifnya juga ada 3. Wah ini balance banget nih jadinya nih ya Bu ya, sesuai sama topik kita. Oke, thank you Bu Putri for the second talk of today. Setelah ini Yusi juga bakal puterin lagi lagu buat kamu Smartizen di luar sana, dan Yusi nggak bakal lupa ngingetin ke kamu semua untuk selalu stay tune terus di YouTube streaming kita 106 Dia Untirta nih, buat yang mau request lagu ataupun curhat misalkan tentang kayak sih aku pusing banget di pekerjaan aku sekarang begini-begini, boleh banget ya, langsung aja type di live chat kita, langsung type down below tuh, ataupun di Instagram kita di @106 Dia Untirta, atau di WhatsApp number kita. Mungkin kamu mau chattingan sama admin kece kita, boleh banget tuh di 081808106106. So this is Major Lazer, Cold Water Smart. Oh my god, it's Lonely from Anne Mary ya, and Love tentunya. By the way, karena sudah pukul 11.25 ya, which means it's gonna be our last talk juga nih dengan Bu Putri. Karena apa? Ya sudah pukul sekian, jadi aku harus banget menyudahi segala diskusi kita. Tapi tenang aja, Yusi masih ada satu pertanyaan terakhir buat Bu Putri nih ya. Oleh karena itu kita langsung saja ajukan pertanyaannya. Kalau misalkan tadi ada pengaruhnya nih, dampak positif, negatif, lalu juga cara menyikapinya terhadap perubahan work-life balance itu, dan apa sih yang dimaksud work-life balance sekarang? Yusi mau nanya nih ke Bu Putri, boleh Bu? Silakan. Oke, boleh banget nih, udah dipersilahkan berarti. Aku tanyain, jarang-jarang kan nanya ke dosen kayak gitu. Oke, kira-kira nih Bu, karena kan juga sedang dalam masa pandemi ya. Nah, sekiranya mungkin ada tidak pandangan ataupun opini dari Ibu nih, berapa lama sih si perubahan work-life balance ini bisa bertahan dalam masa-masa seperti ini? Baik, kita tahu pandemi saat ini berlangsung itu kita tidak tahu kapan akan berakhir. Betul kan, banget Bu. Apalagi kalau kita baca di berita, itu begitu ada kerumunan yang lebih banyak, itu ada peningkatan kasus-kasus yang positif. Nah, itu membuat kita lebih menjaga diri lebih baik lagi. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan dilarangnya
Mudik gitu. Mudik itu kan sebenarnya untuk menjaga hal seperti itu ya, Betul. sehingga pandemi ini bisa Segera berakhir dengan berakhir. lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Kalau dilihat dari situasi saat ini, saya sendiri belum bisa tahu ya sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Cuman kita bisa berharap saja pandemi ini segera berakhir. Kalau pandemi ini berakhirnya kita belum tahu, maka perubahan untuk work-life balance itu akan terus berlangsung. Jadi kalaupun ada kejadian yang berbeda, itu perubahan work-life balance itu akan mengikuti. Ya, kalau sekarang kan waktu awal-awal pandemi kan work from home-nya tuh kan 100%. Betul. Tapi sekarang begitu agak longgar kasus-kasus yang terpapar positif COVID itu, maka work from home-nya kan sudah dikurangi. Jadi ada sekitar 75% mungkin kita sudah bisa bekerja di kantor ya, kecuali di dunia pendidikan yang masih semuanya masih daring. Harus ya. didaringkan. Kalau di perusahaan kan kita lihat sudah banyak yang bekerja langsung ke kantor atau ke perusahaannya. Jadi ya kita harus menjalani dan kita harus bisa menjaga agar pandemi ini bisa segera berakhir dengan mentaati apa yang menjadi regulasi yang diterapkan oleh pemerintah ya, seperti menjaga jarak dalam berinteraksi, kemudian kalau bepergian aturan-aturan itu kita patuhi, lebih meningkatkan kesehatan badan kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita bisa berharap pandemi ini segera berakhir, maka kehidupan itu akan berjalan seperti normal seperti sebelum pandemi ya. Kita bisa bertemu, bertatap muka dengan keluarga, dengan rekan kerja, sahabat, bisa diskusi, bisa family gathering. Oh my God. Kalau family gathering itu kan salah satu bentuk dari work life balance. Gitu. Sekarang kan tidak bisa kan dilakukan ya. Benar. Ya kan kalau family gathering itu kan perusahaan itu bisa tahu keluarga dari pekerjanya seperti apa, anaknya, dia bisa berinteraksi ya sesama pekerja. Itu salah satu bentuk dari ini. Kemudian seperti kita di perguruan tinggi itu kan ada buka puasa bersama. Saat ini kan tidak pernah kita lakukan. Betul. Karena kita menjaga sekali sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Ya kita tidak tahu Mbak Yusi sampai kapan waktunya ini belum cuman ya kita mesti lebih waspada sehingga kita akan mengikuti perubahan apa yang akan terjadi. Kita semuanya tidak tahu seperti pandemi ini. Iya, betul. Ya, tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau kita memakai masker itu seterusnya seperti sekarang ya. Padahal udah susah banget rasanya, tapi ya begitu kita jalani biasa saja, menjadi hal yang biasa. Mungkin lebih menjaga diri dari lingkungan yang kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang terpapar seperti itu. Sepakat sekali Bu. Jadi untuk waktunya berapa lama kita belum tahu ya Bu ya. It depends on si pandemi ini kapan berakhirnya ya. Seperti itu. Ya. Tergantung sekali. Nah, agar si pandemi segera berakhir, makanya nih saya mau ngingetin ke Smartizen semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku ya. Jadi tetap menjaga jarak nih antara kamu dengan dia. Nggak deng. Maksudnya antara kamu dengan siapapun itu. Lalu juga jangan lupa pakai masker everywhere you go, dan juga mencuci tangan, menjaga kebersihan seperti itu ya Smartizen. Tentu aja Bu ya. Jadi protokol kesehatan itu bukan menjadi hal yang dianjurkan, sekarang adalah diwajibkan ya Bu ya. Betul. Untuk istilahnya kita menyudahi lah pandemi ini nih. Ayo Smartizen kita bergerak bersama supaya kita juga bisa menekan tingkat
si COVID-19 di Indonesia gitu ya Bu ya. Iya. Oke, for the last talk juga nih, sudah pukul 11.31. It's probably mungkin akan menjadi your closing statement juga nih Bu. Boleh kali kasih kita pesan atau harapan ataupun opinion ataupun whatever is it you want to talk to dengan Smartisan di luar sana yang relating to our topic kali ya, perubahan work-life balance di era new normal. Baik Mbak Yusi dan teman-teman semua, sebagai penutup kita tahu bahwa manusia mempunyai misi dalam hidupnya, yaitu bermanfaat yang banyak bagi sesamanya. Betul. Ya. Untuk itu bekerja itu bukan suatu beban, tetapi dia merupakan aktualisasi diri dari misi yang dia tetapkan, ya. Sehingga dengan kesadaran itu kita bisa mencapai misi hidup itu dengan baik, sehingga work-life balance itu bisa kita lakukan dengan baik dan bisa kita capai dengan lebih baik. Mungkin itu dari saya Mbak Yusi, terima kasih sekali. Oh my god, thank you so much juga Bu Putiri. Sekali lagi ya ampun, tidak terasa banget 1,5 jam Ibu sama aku loh. Kita curhat, kita tukar pikiran seperti itu Bu ya. Aduh, senang banget bisa ngobrol sama Ibu. Semoga Ibu gak bosan lagi kalau nanti ditemuin sama Yusi. Oh enggak, senang. Oh my god, semoga Ibu sukses terus ya Bu. Terima kasih Mbak Yusi. Salam buat keluarga di rumah juga. Buat si bapaknya, buat anak-anak Ibu dan cucu Ibu mungkin ya. FYI udah punya cucu, aku udah punya anak 1. Oke, by the way, mungkin itu aja dari Yusi dan Bu Putiri hari ini ya Bu ya. Iya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Putiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yusi. That's it Smartisan. Oke, amin. Thank you so much Bu. Oke, itu adalah percakapan aku dengan Bu Putiri sampai pukul 11.33 ini Smartisan. It's 30 minute left sekali ya, sekitar 30 menit terakhir lagi nih kamu sama Yusi, karena Bu Putri sudah frame out nih ya dari YouTube kita. Jadi kamu jangan tinggalin aku sendiri ya Smartisan, 30 menit ke depan aja kok, janji. Jadi biar kamu gak ninggalin aku mau puterin lagu dari My Twins, Taylor Swift, Look What You Made Me Do. And jadi the best concert, look of it, you okay ya, yang menemani kita sampai pukul 11.54 ini Smartisan. By the way, before I'd like to close this program, I want to re-explain kali ya, and recap about the whole things that we talk about tadi tuh kita Yusi, are you okay? Yes, I'm okay. Well, perubahan work-life balance ya di era new normal, of course. Kalau misalkan kamu tadi udah ngikutin sama Yusi selama 2 jam ke belakang sama Bu Putiri tentunya ya, kamu pasti tahu nih bahwa work-life balance itu sebenarnya merupakan keseimbangan peran ya. In konsep itu merupakan seimbangan peran antara personal dan kehidupan rumah tangganya kayak gitu. Antara ketika dia di rumah dan juga di dunia pekerjaannya kayak gitu ya Smartisan. Nah, work-life balance ini tuh apa aja sih yang merubah gitu loh, yang berubah di era pandemi seperti ini. Jadi untuk work-life balance ini sendiri yang berubah itu ada beberapa ya. Yang pertama itu pengaturan waktunya katanya. Jadi karena work-life balance, kita jadi istilahnya waktu kita tuh lebih fleksibel, karena kan mostly kita bekerja dari rumah ya kan, karena lagi pandemi COVID-19 juga. So mengharuskan kita untuk tetap stay at home, tapi juga tidak membatasi kita untuk berkreativitas. That's it, the point of pengaturan waktu yang lebih fleksibilitas ya. Lalu juga kitanya nih, dari sisi kitanya juga lebih
lebih terasa dampak yang mengandung jarak. Waduh, mengandung jarak nggak tuh? Anak-anak yang suka LDR ya, buat kamu semua yang udah terbiasa LDR masih udah nggak heran banget sama yang namanya jarak. Tapi buat aku, buat Smartizen yang masih awam banget istilahnya sama hal-hal LDR-an, itu pasti ada sesuatu yang setidaknya harus banget kita biasakan. Jadi perubahan dari diri kitanya, terutama ya dalam hal jarak itu yang sekarang ini, kalau misalnya di dunia pendidikan semua serba daring, bimbingan daring, belajar daring, presentation juga daring kayak gitu. Jadi semua tuh serba daring. Juga kalau misalkan dampaknya yang lain ya, itu adanya nih kalau misalkan tadi mendengar Bu Putiri, itu Bu Putiri menyebutkan bahwa tapi jangan sedih nih Mbak Yusi, karena dari si COVID-19 ini itu memberikan efek yang cukup baik juga. Ada ternyata efek baiknya nih, salah satunya adalah adanya webinar yang yang lebih murah gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin webinar ataupun seminar seperti itu kita bisa merogoh kocek sampai 500.000 mungkin. Nah sekarang tuh bahkan banyak yang gratisnya loh Smartizen kayak gitu ya. Lalu juga kita tuh karena work from home seperti ini tuh lebih berani mengambil keputusan. That's the positive point of work life balance, terkhusus dalam masa pandemi seperti sekarang. Tapi ada juga sisi negatifnya. Apakah hal tersebut, jadi hal-halnya itu yang mengandung negatifnya nih dari si pandemi COVID-19 yang terhubung langsung dengan work life balance adalah ketidakfokusan. Betul banget, karena ketika kamu di rumah lagi bekerja itu ngelihat cucian baju gitu ya, kayak numpuk, aduh kayaknya gue sekalian aja kalian nyuci baju. Nah itu yang istilahnya mengganggu fokus kamu dan kinerja kamu terhadap kerjaan kamu yang seharusnya misalkan full of focus, but it's only a half your focus kayak gitu ya Smartizen. Juga sulitnya memonitor tim. Nah ini juga nih, karena kan kita kan istilahnya daring ya, by PC gitu loh. Jadi untuk memonitor tim kita tuh agak sulit, dia sedang apanya, dia focus or not, kayak gitu-gitunya. Dan terlebih lagi karena building work teamnya tuh kurang ya kalau misalkan di masa pandemi ini, terkhusus dalam si work life balance ya Smartizen. So that's all the whole things yang aku recap untuk hari ini. Thank you banget buat kamu semua yang udah nemenin aku sampai akhir pukul 12 ini. By the way, Yusi mau ucapin selamat selamat siang mungkin ya buat kamu semua. Dan juga untuk sore ini kita nggak ada siaran ya. Iya deh, nggak ada. Jadi kita ketemu di besok hari aja ya. See you and thank you. Bye bye juga Smartizen.